Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Kali ini kita akan berbincang di channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, untuk agenda saat ini kita akan membicarakan hasil tes wawancara calon asesor yang sudah diumumkan, dan akan ada informasi-informasi yang bermanfaat buat para peserta, calon peserta, dan yang akan bersiap-siap menjadi peserta tahun depan bersama Bapak Ketua BANSM, Bapak Dr. Toharudin MSc. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam, Prof. Ya, kita kan sudah sudah melaksanakan tes Ya, wawancara. ya, Bagaimana Pak Tony hasilnya? Dari yang ikut, yang ya. lulus, dan bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah memang semua proses untuk tes calon asesor ini sudah dilalui dan nanti akan diakhiri oleh diklat asesor yang akan dilaksanakan oleh setiap BANSM provinsi. Perlu kami informasikan bahwa proses wawancara memang kami akan melakukan secara ketat, terutama untuk mengklarifikasi apa yang ditulis mereka di dalam aplikasi yang terangkum dalam biodata, terutama berkaitan dengan posisinya mereka saat ini, kemudian komitmen, kemudian juga wawasannya mereka tentang penjaminan mutu. Dan dari beberapa aspek tersebut, ada juga beberapa peserta yang pada saat seleksi administrasi tidak mencantumkan jabatan yang sekarang lagi diemban, tapi pada saat wawancara mereka memberikan informasi tentang jabatan yang mereka emban pada saat ini. Sehingga menurut aturan kami beberapa asesor tidak bisa lanjut karena jabatan yang dipersyaratkan atau pimpinan institusi di setiap daerahnya itu menjadi syarat utama. Ya, seperti beberapa calon sebagai koprodi itu tidak mungkin kami rekrut karena tahu sendiri Prof bahwa Ya. itu sangat sibuk di prodinya masing-masing. Begitu juga sekprodi, begitu juga unit-unit lain di perguruan tinggi yang memang kami bisa prediksi tidak bisa kami rekrut sehubungan dengan tupoksinya mereka di setiap Oh institusi. ya, ya. Padahal itu dulu sudah diumumkan ya Pak Tony, syarat itu. Ya, jadi di poin 10 di requirement kita adalah tidak menjabat struktural atau pimpinan di institusinya masing-masing. Jadi kalau definisi struktural mungkin tidak sampai pada level bawah, tapi kalau pimpinan seperti prodi, sekprodi, kemudian pokoknya dia sebagai pemimpin di institusi Ya. itu. Berarti dosen biasa bisa itu, dosen? Bisa, kalau dosen biasa tidak mempunyai jabatan di perguruan tingginya itu banyak sekali yang lolos. Nah, kemudian para pemirsa yang saya hormati, ada juga informasi bahwa setiap provinsi mempunyai kuota masing-masing. Ya, tetapi ada juga yang kuotanya tidak terpenuhi karena berdasarkan constraint kami di dalam seleksi harus misalkan TPA-nya harus lebih besar sama dengan 500. Oke, ya. Sehingga banyak sekali provinsi yang memang tidak memenuhi kuota. Nah, di dalam tidak pemenuhan kuota itu juga wawancara belum tentu diterima. Ya. Oh ya, ya. Itu tadi ya, setelah dikonfirmasi mereka punya jabatan, kemudian juga komitmennya ketika ditanya tentang norma dan etika, jawabannya tidak memuaskan. Itu juga banyak yang seperti itu, sehingga apapun hasilnya di wawancara,
itu kami putuskan sehingga kuotanya mungkin tidak memenuhi kuota yang ada di provinsi. Ya, ya, ya. Untuk provinsi-provinsi tertentu itu ada tambahan kuota. Pertama, menutup yang kekurangan kuota dan juga melihat hasil dari tesnya mereka itu sangat baik. Oke, oh ya, ya. Ya, misalnya Jawa Timur itu kuota kita 80, tetapi yang daftar begitu banyak dan juga secara nilai sangat baik sehingga kuotanya bertambah menjadi 152. Oh, oke. Ya, Jawa Barat juga demikian. Jawa Barat juga demikian yang punya kuotanya 180 karena pesertanya juga banyak yang sangat berkualitas sehingga kami tambah juga kuotanya menjadi 250. Jadi kuota yang ditetapkan itu tadinya tidak sesuai dengan kebutuhan, Pak Tony ya. Baru kuota atas dasar constraint anggaran gitu. Ya. Ya, jadi pertama memang atas constraint anggaran kita punya kuota 1.800. Oke. Sekarang setelah tes beberapa kali dan jatuhnya jadi 1.719. Oke. Tetapi ada beberapa provinsi yang naik kuotanya. Memang pesertanya hasilnya sangat baik. Ya, ya. Jadi yang berguguran juga sangat banyak. Di Jawa Timur, di Jawa Barat yang berguguran sangat banyak karena ribuan yang ikut dalam proses rekrutmen ini. Ya, ya. Dan ya, Pak Tony, yang ketika menambah kuota itu kan tidak harus tes lagi, tinggal ngambil yang memenuhi passing grade. Ya, betul. Jadi setelah passing grade-nya dilihat, kemudian wawancaranya juga nilai standarnya sudah terpenuhi, maka untuk provinsi tertentu bisa ditambah. Kalau kalau kita strict pada kuota, kemudian asesor ini sangat berkualitas, calon asesor ini sangat berkualitas, makanya kami mengambil kebijakan untuk provinsi tertentu ditambah. Ya, bagaimana dengan budget constraint? Setelah menambah itu tidak masalah, masih dalam plafon anggaran ya. Ya, tentunya kami sebelum memutuskan penambahan kuota, kami konsul dulu pada PPK begitu untuk memastikan apakah keuangan yang ada di setiap provinsi bisa mencukupi kalau ditambah kuotanya. Dan ternyata karena metode sekarang itu tidak seperti yang lama-lama ya secara luring, ya. Karena diklatnya secara daring, penambahannya tidak terlalu signifikan. Ya, ada penambahan pada pemberian pulsa pada peserta dan juga penambahan honor pelatih pelatih di setiap provinsi. Ya, saya kan bisa tercover itu karena kan bisa dikompensasi tiket pesawat misalkan saja, tidak harus terbang. Dan honornya kan sudah diturunkan juga saya kira. Iya, honornya juga pelatih sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan itu tidak terlalu besar sekarang itu sebagai pelatih. Iya, iya, iya. Saya pernah diundang untuk membuat masukan. Itu honornya juga sekedar saja ya. Tapi kan karena peraturan PMK itu. Jadi cukup 340.000 Pak Tony. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, tapi ya memang aturannya begitu. Karena kita bekerja di kementerian yang sama. Nah, mereka ada yang tanya Pak Tony, misalkan setelah diumumkan lewat akun masing-masing, apakah ada yang komplain, ya misalnya saja merasa bahwa dia harusnya bisa, nggak bisa gitu, itu manusiawi. Tapi apakah ada tidak itu secara langsung? Setiap ada yang komplain langsung ke saya, kemarin juga ada dari Sulawesi Tenggara, saya langsung jawab saja. Ya, misalkan dia itu komplain karena sebagai wakil unit penjaminan mutu di Halu Uleo, kemudian kami katakan bahwa itu adalah unsur pimpinan di perguruan tinggi. Dan kalau saya melihat tupoksinya juga cukup berat sebagai wakil. Oh ya, ya.
Jadi sangat tidak mungkin untuk bisa bertugas di luar itu, dan memang kami sudah mempersyaratkan di poin 10 bahwa kalau menjabat di perguruan tinggi, ya unsur pimpinan itu tidak akan kami terima. Apa ada datanya Pak Tony mengenai proporsi yang lolos tes itu antara yang ASN dosen ataukah dosen PTS ataukah Ya, dari pengawas gitu? ya ada sebetulnya tapi belum kami proses, Prof. Oke. Tapi Lupa saya nggak kerjain dulu sehingga bisa ya ya, mungkin ditayangkan. majority dosen kali. Bukan tidak juga. Ya kayaknya lebih banyak pengawas, Prof. Ya, ya, ya. Ya lebih banyak pengawas dan dosen juga cukup banyak. Kalau pengawas itu berarti dia tidak harus melepas jabatan pengawas Pak Tony ya. Itu boleh ya? Tidak, justru kami ingin simbiosis mutualisme, artinya ketika dia menjadi asesor maka dia akan ditugaskan ke tempat lain di luar pengawasannya kan. Oke. Oh ya ya. Kan dari Kota Bandung harus ke Kabupaten Tasikmalaya begitu. Oh. Setelah itu mereka bisa belajar dari misalkan mendapatkan sekolah yang sangat unggul misalkan, kemudian nanti bisa di-share ke daerah binaannya untuk sekolah yang masih jauh dari unggul begitu. Oh, kalau pengawas itu saya kira ada nilai plusnya ya. Itu bisa Ya, ada betul. lesson learn. Kalau mereka bisa memanfaatkan dengan Ya. baik, lesson learn-nya cukup Ya. lumayan. Asal tidak di teritorial pengawasannya, nanti jeruk makan jeruk itu. Ya, betul. Kami secara sistem sudah diatur, jadi tidak mungkin pengawas akan mengakses daerah binaannya. Kecuali saling titip pesan Pak Tony. Dan itu terjadi, Prof. Dan kami melakukan Oh tindakan iya ya. keras terhadap hal itu. Ya wajar itu. Jadi memang Ya. itu artinya quality berbasis kultur. Ya. Dan sekarang alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi. Ah ya. Ya. Ya Ketegasan kami. Memang segala ini semakin menuju kesadaran Pak Tony. Kesadaran untuk baik. Memang ya tidak bisa berjalan cepat walaupun lambat, selalu menuju ke arah yang baik karena kan sistemnya lama-lama mengkondisikan untuk baik. Yang kalau sistemnya jelek aja itu masih bisa diterobos-terobos. Makanya kan terlalu cepat untuk diputuskan dihilangkan, Prof. Tetapi harus dimaksimalkan. Ya, ya betul. Ya, mestinya kebijakan pemerintah itu kalau memang tidak puas terhadap kinerja dalam suatu institusi, ya harus ada capacity building. Jangan dihilangkan lah. Itu kan seperti peribahasa lumbung ada tikusnya, lumbungnya dibakar. Dan sangat mudah, Prof. Sangat mudah untuk meningkatkan kualitas mereka. Iya betul. Daripada membangun kultur baru itu juga susah Pak Tony. Ya. Pengawas-pengawas kita banyak yang sangat berkualitas. Loh, kalau dilihat paparannya asosiasi pengawas kemarin kan canggih itu yang terjadi. Pengawas kita itu sudah ya, walau memang ada pengawas-pengawas yang ini ya yang seperti itu tinggal di-delete aja kan gampang. Ya kasih aja bintang 1 Pak Tony. Yang lain kasih bintang 5 dengan ikon yang senyum. Ya. Dan di kita ini di Indonesia ini mudah sekali, Prof. Seperti misalkan pengawas sekolah, kalau diimbangi dengan rule yang jelas, reward and punishment-nya jelas, mereka akan ikutin. Iya pasti. Ya, karena pasti ikut. Apalagi ada empowering disertai dengan reward itu. Prinsipnya demand supply-nya masih belum match. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran itu pasti berebut baik. Betul. Nah, lalu apa Pak Tony langkah selanjutnya? Berikutnya mereka yang lulus dalam
proses wawancara akan menuju diklat asesor di setiap ban provinsi. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya pada Ban SM Provinsi untuk melatih mereka, dan harus diingat bahwa tidak ada jaminan mereka akan lulus langsung, tapi harus melalui proses diklat selama 5 hari 40 jam. Ya. Dan mereka punya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya, kehadiran, tugas, kemudian presentasi dan lain-lain, sampai pada akhirnya simulasi itu akan dipantau oleh para pelatih. Nah, sehingga tidak ada jaminan bahwa yang setelah wawancara ini akan lulus di pelatihan asesor. Oh, kalau tidak lulus konsekuensinya apa? Mengulang. Kalau tidak lulus, memang kami ada diagram alirnya, diberi kesempatan untuk mengulang begitu. Terutama terkait dengan tes akhir, post-tes di kegiatan diklat tersebut. Bisakah mengulang post-tesnya doang tanpa mengikuti kegiatannya? Ya, sementara ini kami ujungnya pada post-tes saja. Oke. Ya. Jadi biar belajar sendiri tentang materi yang sudah pernah didapat dari pelatihan itu ya? Ya, dan sebetulnya mereka kalau serius mengikuti acara pelatihan selama 5 hari, dan kami menggunakan metode andragogi, pembelajaran orang dewasa, sebetulnya menuntut mereka untuk kreatif, inovatif ya di dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, dan itu biasanya jalan karena mereka memang berkualitas. Ya, ya. Proses pelatihan itu jalan sekali, aktif, berdiskusi, sharing experience dan lain-lain, sehingga kami tidak terlalu sulit sebetulnya untuk melatih mereka. Ya. Tapi kalau mereka nggak begitu itu bukan andragogi, itu Anda grogi itu. Iya. Jadi nggak Dan menghasilkan. memang selalu ada, Prof, peserta yang malas begitu mengikutinya, dan ya yang ya. Kalau ya saya pun kalau disuruh ditrain baru juga sudah tidak saatnya ya. Jadi memang harus generasi muda itu. Nah, ya. Berapa 5 hari? Materinya apa saja Pak Tony itu? Materinya terkait dengan kebijakan, kemudian juga reformasi sistem akreditasi dan konsep IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Kemudian ada juga teknik penggalian data, kemudian dilanjutkan dengan kode norma, kode etik dari profesor. Kemudian ada sistem penilaian akreditasi yang dicerminkan dalam Sispena. Kemudian ada simulasi visitasi yang dilakukan oleh para asesor kepada sekolah madrasah. Jadi simulasinya juga daring dan akan dipantau juga secara daring. Wah, luar biasa ya. Jadi kebijakan itu termasuk ya di dalamnya memahami aturan-aturan hukum dan tapi belum ada ya PP 57 Pak Tony. PP 57-nya belum, Pak. Ya, biar belajar sendiri. ya. Nah, itu tesnya itu centralized lagi atau masing-masing? Tesnya, jadi kami berusaha untuk seluruh provinsi ini melakukan pelatihan dalam waktu yang sama, sehingga di ujungnya post-tesnya itu akan dilakukan secara serentak. Oke. Kapan Pak Tony itu tesnya? Pelatihannya kapan? Pelatihannya itu mungkin setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran. Termasuk pelatihannya juga ya? Rencananya. Ya, pelatihan diakhiri dengan post-tes. Oke. Jadi seminggu setelah Lebaran pelatihan, setelah itu post-tes. Ya, saya kira baguslah itu momentumnya. Sudah habis puasa, sudah Lebaran dan sudah fresh. Dan kira-kira bulan Juli mereka sudah ditugaskan untuk visitasi. Untuk akreditasi. Ya. Memang rata-rata begitu Pak Tony. Akreditasi itu diawali Juli, tidak pernah dari Januari. Ya, betul, karena
pertama mungkin dari sisi anggaran tidak tepat dan sisi kondisi sekolah, Prof. Oke. Kalau bulan puasa juga agak sulit, Prof, untuk Ya. dilakukan visitasi, kemudian setelah itu Lebaran, kemudian juga ada kenaikan kelas. Jadi sekolahnya mungkin sudah sibuk untuk di sekolahnya masing-masing. Oh, Sehingga ya. Tapi dia lakukan pada saat mereka sudah tahun ajaran baru, mungkin bulan Juni atau Juli. Tapi itu dasarnya kan volunteer atau langsung didatangi ya? Ya, karena mereka terutama yang reakreditasi ini sudah habis sertifikatnya. Dan juga ada beberapa sekolah yang memang belum pernah menjadi sasaran akreditasi. Oh ya, ya. Ya, itu prioritas kami. Instrukturnya Pak Tony, itu sudah selesai dilatih ya? Yang akan melatih calon asesor ini? Ya, kemarin di Bogor kita sudah melakukan pelatihan pelatih asesor untuk semua pelatih di seluruh provinsi. Nah, dan dilakukan juga sangat ketat, Prof. Belum tentu ya. pelatih ini lulus. Oh, jadi pelatih dari asesor itu TOT ya, di TOT itu Ya. juga dites juga ya, ada post test. Dites. Oh. Jadi ada beberapa anggota BAN provinsi yang tidak lulus. Jadi pelatih. Terus itu diapain kalau yang nggak lulus? Ya tidak ditugasi untuk melatih. Jadi itu ibaratnya seperti audisi itu ya. Seperti audisi nggak lulus bawa koper pulang. Tapi rata-rata dari mana itu Pak Tony? Timur. Rata-rata mereka mungkin dulunya pejabat di daerahnya. Juga ada para pengawas yang menjadi anggota. Ya. Dari unsur perguruan tinggi. Tapi biasanya. Kemarin luring Pak Tony ya, TUT-nya. Kenapa? Daring. Oh, daring juga. Narasumbernya aja yang luring. Oh, ya, narasumbernya di luring. Karena untuk memudahkan koordinasi, narasumbernya dilakukan secara luring di Bogor. Oh. Dia mengerjakan dari rumah sendiri-sendiri ya waktu pelatihan. Ya, betul. Nah, itu. Pelatihan mereka diberi tugas untuk mengerjakan bahan-bahan yang akan digunakan pada saat pelatihan. Banyak godaan juga itu Pak Tony di rumah. Ya. Dan kami sangat ketat, Prof. Ketika orang itu dipanggil-panggil nggak nyaut, oh berarti ini nggak serius. sedang ke kulkas itu. Ya, banyak yang tinggal lakunya seperti itu nggak lulus. Ya, itu masih banyak stok ya jadi mereka. Ya, betul. Ya, supaya juga ke bawah mentalnya sudah sangat baik. Ya oke lah. Ini terakhir Pak Tony. Apa pesan Pak Tony untuk para calon asesor yang akan dilatih ini? Persiapan apa gitu? Ya, pertama saya ucapkan selamat ya kepada semua calon asesor ini. Jadi secara penilaian sudah sangat-sangat baik ya, calon-calon asesor yang berkualitas. Dan mudah-mudahan nanti pada proses pelatihan juga akan dilakukan secara serius sehingga tujuan kita bersama untuk pendidikan berkualitas ini bisa cepat tercapai. Itu Prof. Dan banyak sekali para calon asesor ini menuangkan tulisan di dalam status FB-nya itu sangat sekali excited, bahagia karena prosesnya sangat ketat tadi. Ya. Dan mungkin kalau lihat di komen-komen suyanto.id juga sama ya. Ya, betul. Saya ikuti itu juga. Tulisannya sangat senang melalui proses. Ya oke lah. Terima kasih infonya Pak Tony. Mudah-mudahan sampai kepada mereka dan mereka siap dengan mendengarkan info dari Pak Tony. Nah, begitu demikianlah saudara-saudara para penggemar suyanto.id, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan info pendidikan terkini dari suyanto.id. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.